Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Kali ini saya mau melanjutkan ada hubungannya dengan rancangan aturan pendidikan tinggi. Kalau yang beberapa hari kemarin saya mengupload di bidang dosen, kali ini tetap di bidang dosen, tetapi ada hubungannya dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Di mana salah satunya juga ada kita singgung sedikit terkait dengan kebebasan di dalam uh, memberikan penilaian kepada mahasiswa. Yang ini juga menjadi banyak uh, pertimbangan ya atau kekecewaan dari beberapa banyak mahasiswa tentunya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu pada pasal 174 itu, dosen ini memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kemudian, kebebasan akademik ini sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1, itu merupakan kebebasan dosen untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Nah, untuk kebebasan akademik ini Bapak Ibu bisa misalnya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar ataupun melanjutkan studi ya. Kemudian juga ada kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan kewenangan profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu. Nah, nanti kita akan secara otomatis akan membahas di ini ya, di Undang-Undang Nomor 44 kalau nggak salah. Kemudian, yang keempat itu otonomi keilmuan itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan otonomi dosen pada cabang ilmu, pengetahuan, dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, dan mengungkapkan dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dan budaya akademik. Kemudian kebebasan akademik ini atau kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 4 dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika profesi dan integritas akademik. Nah, kemudian ini yang paragraf ke-7 ya, yaitu pemberian penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa pasal 175. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa mahasiswa itu banyak mengeluh dengan beberapa tindakan dari beberapa dosen yang terkait dengan penentuan kelulusan mahasiswa ini ya, atau menjelang mereka mau melulus ya. Yang pertama untuk pasal 175 itu dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan. Ingat ya Bapak Ibu, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan. Jadi kelulusannya bukan berdasarkan aturan atau keinginan dari dosennya. Nah, yang saya sering kali temukan, ya baik itu melalui kacamata saya maupun dari mahasiswa-mahasiswa yang sering curhat ke saya, di mana ketika misalnya mahasiswa itu mengalami atau sedang proses bimbingan skripsi ya, di mana skripsi sampai saat ini itu masih menjadi salah satu tolak ukur untuk mahasiswa dinyatakan lulus, seringkali dipersulit. Nah, versinya mahasiswa ketika misalnya mau bimbingan ada saja alasan dosen-dosen itu untuk pertama karena kesibukan ya, padahal pengakuan dari mahasiswa itu tidak gitu. Kemudian kadang keluar kota untuk liburan bersama keluarganya, padahal sudah janjian sama yang bersangkutan. Itu yang terjadi gitu. Nah, berdasarkan kacamata saya, ada kalanya juga dosen-dosen itu, ya mohon maaf ya kalau saya menilainya, itu juga banyak yang mempersulit mahasiswa. Bahkan kemudian karena dipersulit, banyak kemudian oknum-oknum dosen-dosen itu yang memanfaatkan mahasiswa untuk ya dalam tanda kutip adalah menjadi joki dalam skripsi. Jadi dosennya yang menjadi joki ya. Jadi embel-embelnya adalah jalan ceritanya adalah ya, skenarionya itu adalah mahasiswa dipersulit dulu. Ketika mahasiswa itu sudah mengalami kebuntuan, nanti si dosen itu menawarkan harga-harga tertentu untuk
perjokian skripsi. Nah, mau nggak mau, karena mahasiswa itu juga satu kepingin sudah lulus, kemudian mereka biar mencari pekerjaan, biar mereka juga bisa menerapkan ilmu yang mereka manfaatkan, akhirnya mau nggak mau, dosen-dosen itu atau mahasiswa-mahasiswa itu ya memanfaatkan peluang-peluang dengan cara-cara yang tidak benar, yang sebenarnya itu difasilitasi oleh dosennya. Nah, itu yang cara-cara yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena saya pernah melihat dengan kacamata saya sendiri sih, semacam itu. Jadi ada dosen-dosen yang semacam itu, ya. Nah, itu yang patut harus kita singkirkan ya, Bapak Ibu, hal-hal yang semacam itu. Pada akhirnya kalau kita lihat ya, ini ada juga cerita dari teman-teman dosen di kampus yang lain. Pada akhirnya kalau kita lihat ya skripsinya ya apa adanya, karena ternyata mereka juga, dosen-dosen tersebut itu juga bekerja sama dengan dosen-dosen yang nanti akan menguji mereka, gitu. Nah, itu jadi, itu yang sangat disayangkan. Kenapa kok ada oknum-oknum dosen yang masih seperti ini, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dosen secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, gitu. Jadi, ya kita ketika dosen ya, ketika mahasiswa ya memilih kita sebagai dosen pembimbing, maka mereka sebenarnya menaruh harapan besar ya kepada kita bahwa kita bisa membimbingnya dengan baik. Nah, itu yang, nah sayangnya masih banyak ya dosen-dosen yang tidak paham terkait hal tersebut. Coba misalnya dosen-dosen itu bertanya kepada dirinya, kenapa mahasiswa ini memilih saya untuk menjadi dosen pembimbing? Ya, jawabannya adalah karena mereka percaya dengan bapak atau ibu untuk bisa menjadi dosen pembimbingnya. Itu saja hal yang paling sederhana. Kemudian berserikat dalam organisasi profesi. Nah, dosen ini memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kebebasan untuk berserikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengganggu pelaksanaan tridharma yang menjadi tanggung jawab profesional. Nah, ini yang mungkin disalah kaprahkan ya oleh berbagai macam di beberapa dosen ya. Ya, kalau kita lihat banyak sekali dosen-dosen kita itu, dosen-dosen itu terjun ke dunia politik ya, ke dunia politik yang secara tidak sadar pasti akan mempengaruhi kegiatan tridharma yang menjadi tanggung jawab profesionalnya. Nah, apa yang terjadi seperti yang kita lihat misalnya yang dipertontonkan di televisi, debat yang tidak jelas, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekan, seakan-akan mereka itu adalah yang paling pintar, yang paling benar. Nah, itu yang juga sangat disayangkan bahwa di dunia pertelevisian Indonesia itu kenapa harus mempertontonkan hal-hal yang semacam itu. Banyak sekali sudah contoh-contoh yang dosen-dosen itu terjun ke dunia politik yang secara tidak sadar mereka itu sebenarnya tidak ya melaksanakan kegiatan tridharma yang merupakan tanggung jawab profesionalnya. Itu suka nggak suka ya kejadiannya, kenyataannya semacam itu banyak di antara kita. Nah, sepertinya dosen-dosen tersebut itu tidak paham bahwa organisasi profesi ya yang dimaksud ya bukan untuk organisasi berpolitik gitu ya. Jadi yang ada hubungannya dengan keilmuan ya, bukan misalnya yang katakanlah yang ahli telematika ya atau ahli informatika kemudian tiba-tiba menjadi seorang politisi, atau bahkan tiba-tiba seorang politisi kemudian tanpa ada jejak kegiatan tridharmanya hanya gara-gara lulus S3 atau lulus S3-nya juga bisa dipertanyakan, tiba-tiba menjadi profesor gitu. Itu yang menjadi universitas-universitas itu sepertinya gampang sekali untuk dimasuki dalam dunia politik. Nah, itu. Kemudian ada kewajiban dosen dan tenaga kependidikan, di mana dosen dan tenaga pendidikan ini yang pertama itu bisa menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang C itu adalah memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Gitu. Nah, selanjutnya
itu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran. Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, yang kedua itu adalah selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dosen berkewajiban untuk satu, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, dan meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, selanjutnya, selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dosen dan tenaga kependidikan dan aparatur sipil negara itu melaksanakan kewajiban aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dosen dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan sampai dengan ayat 3 akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya itu adalah pasal 178 yang berhubungan dengan kode etik. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya berkaitan dengan kode etik. Jadi meskipun di sini itu tertulis hanya cuma 3 ayat saja, tetapi sebenarnya kode etik ini itu banyak ya. Ada hubungannya atau kaitannya dengan integritas akademik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat video saya yang berkaitan dengan integritas akademik. Di dalamnya salah satunya adalah kode etik. Nah, di mana kode etik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 177 ayat 1 huruf E berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengikat perilaku dalam melaksanakan tugas keprofesian. Kemudian kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk dosen paling sedikit mencangkup kode etik dosen nasional yang ditetapkan oleh menteri. Dan kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Berikutnya itu adalah pasal 179 dalam melaksanakan tugasnya, dosen tetap memiliki beban kerja yang mencangkup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peran dosen tetap sebagaimana tenaga pendidikan, ketua lembaga kepala pusat, koordinator program studi, atau tim kerja di dalam perguruan tinggi. Nah, berikutnya itu adalah 180 dalam jenjang karirnya, dosen tetap dapat ditugaskan secara penuh waktu sebagai satu pimpinan atau wakil pimpinan perguruan tinggi, direktur pada PTN Badan Hukum, kemudian kepala lembaga atau kantor, dekan atau wakil dekan, kepala unit penunjang akademik atau unit pelaksana teknik akademik, kemudian ketua jurusan, koordinator program studi, atau ketua senat tingkat perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah dalam hal dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan aparatur sipil negara, penugasan pada PTS memenuhi ketentuan sebagai berikut. Satu, penugasan hanya sebagai pimpinan atau wakil pimpinan pada PTS, dan penugasan dilaksanakan 1 kali dengan jangka waktu penugasan paling lama 5 tahun. Nah, berikutnya itu adalah pencapaian beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 serta penugasan dosen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 180 merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan karir dosen. Yang kedua itu ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Dalam pasal 182 itu dalam keadaan darurat pemerintah pusat dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dosen dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian warga negara Indonesia lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memprioritaskan aparatur sipil negara, tentara nasional Indonesia, dan atau polisi Republik Indonesia sebelum aparatur sipil negara. Nah, warga Indonesia lain sebagaimana yang dimaksud
pada ayat 1 merupakan warga negara selain dosen yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dan mendapat pelatihan kependidikan. Berikutnya itu adalah warga negara Indonesia lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang dimaksud merupakan aparatur sipil negara tidak diperuntukkan untuk mengisi formasi aparatur sipil negara. Kemudian wajib kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pelaksanaan tugas sebagai dosen dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Yang keenam itu penugasan warga negara sebagai dosen dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh menteri. Kemudian warga negara Indonesia lain yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 memperoleh penghasilan paling sedikit setara dengan dosen aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat pendidik dan bertugas di daerah khusus. Yang kedelapan, dosen dan atau warga negara Indonesia lain yang menolak wajib kerja di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat berupa 1. Penundaan promosi selama 2 tahun bagi aparatur sipil negara, pencabutan tunjangan selama 2 tahun bagi dosen, atau penghentian pelayanan pemerintah tanpa melanggar hak asasi manusia selama 2 tahun bagi warga negara Indonesia lain selain dosen. Nah, itu yang sambungan dari rancangan ya pendidikan tinggi, peraturan pendidikan tinggi yang berhubungan dengan dosen. Nah, oke, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.